Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Madrasah Aliyah Negeri 1 Kediri. Semoga tetap selalu sehat, semangat, dan juga ceria dalam menghadapi pembelajaran di hari ini. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali. Setelah minggu kemarin kita juga berjumpa walaupun hanya via video ya. Tapi juga kita harus tetap bersyukur dalam keadaan dan juga kondisi apapun. Kita bisa berjumpa lagi di mata pelajaran riset dan juga penelitian. Saya sangat berharap kalian bisa mendapatkan banyak sekali manfaat di mata pelajaran ini. Entah nanti akan terpakai di perkuliahan ketika kalian menghadapi skripsi mungkin, atau ketika kalian ingin meraih suatu prestasi ikut lomba penelitian, atau ketika di dalam kehidupan sehari-hari mungkin kalian menemukan satu masalah, kalian bisa menggunakan metode yang telah dipelajari di mata pelajaran riset dan juga penelitian. Lalu kita sudah mempelajari tentang menentukan masalah dan juga rumusan masalah. Masih ingat? Saya akan ingatkan kembali ya. Untuk dari rumusan masalah itu adalah suatu bentuk pertanyaan yang akan menjadi suatu fokus penelitian. Bentuk pertanyaan yang menjadi fokus penelitian. Bentuk pertanyaan bisa apa, bisa bagaimana, ya, bisa apa dampaknya, bisa bagaimana solusinya, yang menentukan fokus penelitian. Kalau kalian milih rumusan masalah apa dampaknya, berarti kalian mencari tahu dampaknya apa. Tapi kalau kalian memilih pertanyaan bagaimana solusinya, tentu fokus penelitian kalian adalah pada solusi. Nah, baik, untuk hari ini saya akan memberikan sedikit gambaran tentang langkah-langkah penelitian. Ini saya berikan di awal agar kalian ketika menentukan satu rumusan masalah, kalian sudah tahu penelitian yang akan saya lakukan, gambarannya seperti ini. Langkah-langkah yang saya lakukan nantinya akan seperti ini. Jadi kalian tahu konsekuensi ketika menentukan suatu masalah. Yang pertama adalah menentukan masalah. Kita masih ada di posisi ini ya, menentukan masalah. Setelah menentukan masalah, kita ke rumusan masalah. Ingat tadi ya di depan ya. Rumusan masalah bentuknya adalah pertanyaan yang menjadi topik suatu penelitian, fokus suatu penelitian. Jadi kalian ambil fokus penelitian di mana? Mau di dampaknya terhadap kesehatan, di dampaknya terhadap lingkungan, atau mungkin solusinya atau inovasinya. Kalian fokusnya di mana? Kemudian setelah kalian menentukan rumusan masalah, kalian harus merancang penelitian. Merancang penelitian ini adalah seperti proposal penelitian ya. Isinya adalah bagaimana metode yang akan kalian lakukan, kemudian latar belakang, rumusan masalah yang ada di sini juga. Kemudian nanti analisis datanya seperti apa. Nanti kita akan bahas karena formatnya ada sendiri. Nanti kalian tinggal isi, saya akan kasihkan formatnya kepada kalian. Kemudian adalah pengumpulan data. Ini yang paling penting, bagaimana cara kalian mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yaitu data primer dan juga data sekunder. Data primer adalah data yang memang kalian sendiri yang ambil. Kalian yang wawancara, kalian yang ke lapangan, kalian yang survei, kalian yang tanya orang ya. Tapi kalau data sekunder, kalian mencari di internet. Kalian mencari hasil dari orang lain. Orang lain yang wawancara tapi kalian tinggal ambil saja dari internet. Itu data sekunder. Kalian bisa ambil dari data sensus penduduk, BPS, itu berarti data sekunder. Nah, di data primer, kalian bisa temukan nanti ada wawancara. Biasanya adalah orang ahli, entah itu dokter, guru, atau kelurahan, atau Pak Lurah, Pak RT, seperti itu. Bisa juga dengan survei. Survei ini mencakup responden yang banyak, mencakup orang yang banyak. Jadi kalau wawancara bisa kalian 1, 2, 3 orang, tapi kalau survei minimal 10 ya, agar datanya lebih valid juga. Kemudian observasi secara langsung. Ini kalian yang mengamati sendiri. Contohnya adalah pengamatan kecambah itu menggunakan metode observasi. Kalian mengamati secara langsung. Oke, kemudian mungkin ada yang juga penilaian kualitas air. Apa sih pengaruh dari pembuangan sampah terhadap kualitas air Sungai Brantas? Kalian bisa melakukan observasi dengan cara kalian ya mengukur kualitas air ke laboratorium, kemudian kandungan-kandungannya apa saja, itu namanya observasi. Ya, jadi kalian sudah harus memikirkan, ketika saya memilih rumusan masalah A, pengumpulan datanya seperti apa sih? Ya.
Kemudian nanti akan ada analisis data, analisis hasil dari pengumpulan data, kemudian penyajian hasil. Ini nanti akan saya sediakan formatnya masing-masing, tidak perlu khawatir. Saya akan membahas beberapa hasil dari yang sudah kalian kerjakan. Oke, saya mulai dari yang pertama. Masalahnya adalah banyak misinformasi dalam masyarakat. Misinformasi, salah informasi, berita hoax atau berita bohong yang biasanya tersebar di grup WhatsApp atau mungkin Facebook, seperti itu kan meresahkan masyarakat. Banyaknya misinformasi dalam masyarakat. Kemudian dia membuat rumusan masalahnya adalah apa penyebab banyaknya masyarakat Indonesia yang misinformasi? Apa penyebab? Oke, jadi dia fokusnya di penyebabnya apa sih? Oke. Kemudian bagaimana solusinya agar masyarakat Indonesia tidak misinformasi? Ini sudah bagus sekali untuk dari sudut pandang masalahnya, sudah bagus sekali. Tapi ketika nanti kalian melakukan penelitian, itu kan tentang menjawab rumusan masalah. Apa yang harus kalian lakukan untuk menjawab masalah ini? Karena dia menggunakan Indonesia, masyarakat Indonesia. Jadi ini nanti akan terlalu luas ya. Kalian kan tidak mungkin mewawancarai atau mensurvei seluruh masyarakat Indonesia. Kalian bisa tambahkan apa penyebab banyaknya masyarakat Indonesia yang misinformasi. Studi kasus pada contohnya adalah masyarakat Nganjuk. Tapi masyarakat Nganjuk juga terlalu luas begitu ya. Atau mungkin di dusun kalian kerucutkan di dusun kalian. Apa penyebab banyaknya masyarakat di dusun A yang misinformasi? Atau mungkin apa penyebab banyaknya masyarakat apa penyebab banyaknya siswa-siswi MAN 1 Kediri yang misinformasi? Ini sudah bagus, cuman untuk kedepannya mungkin akan kesusahan kalau kalian pakai masyarakat Indonesia. Lebih dilingkupkan lagi atau mungkin studi kasus. Masyarakat Nganjuk bisa kalian ambil sampel 2 per kecamatan atau per desa begitu, tapi juga masih banyak ya. Oke, jadi itu gambarannya. Ketika kalian mengambil judul, kalian memang harus tahu resikonya seperti apa judul ini. Kemudian yang ini akan saya bahas, yaitu adalah dugaan kenaikan suhu di Dusun Becek karena penebangan pohon sengon. Jadi karena ada penebangan pohon, ada kenaikan suhu yang dirasakan oleh masyarakat. Kemudian rumusan masalahnya adalah apakah dampak penebangan pohon sengon berpengaruh pada kenaikan suhu di Dusun Becek? Ini bagus sekali ya. Jadi dia menyadari suatu masalah dan ingin memvalidasi hal tersebut. Dia ingin meyakinkan apakah benar kalau misalkan kenaikan panas ini karena penebangan pohon tersebut. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita memperoleh data ini ya. Yang pertama, kalian bisa wawancara beberapa ahli. Contohnya seperti yang memang ahli ya di bidang meteorologi, klimatologi untuk dalam suhu begitu. Atau juga kalian bisa survei kepada masyarakat. Tapi tentu hasilnya nanti akan subjektif. Panas menurut saya sama menurut si A akan berbeda. Panas yang gerah atau panas yang biasa saja juga akan berbeda. Padahal masalah suhu ini kan bukan masalah subjektif. Itu bisa diukur dengan termometer. Tapi apakah kalian punya datanya suhu sebelum pohon itu ditebang? Bagaimana kalian membandingkan suhu jika kalian tidak ada datanya? Contohnya, bagaimana kalian bisa tahu setelah ditebang itu semakin panas kalau kalian tidak membandingkan dengan suhu sebelum ditebang? Jadi ini bagus, tapi coba dipikirkan lagi konsekuensi ketika memilih penelitian ini. Bagaimana cara memperoleh datanya? Kemudian ini adalah penelitian inovasi. Banyak sekali di antara kalian yang sudah punya gambaran dan juga punya ide untuk penelitian inovasi. Ini bagus sekali, saya apresiasi juga ya. Yang saya ambil beberapa saja, yaitu yang pertama, belum banyak yang tahu manfaat kayu manis untuk jerawat. Itu masalahnya. Oke, dan juga ribet juga ya. Kemudian, rumusan masalahnya adalah bagaimana bagaimana inovasi kayu manis untuk jerawat. Tentunya yang lebih praktis begitu ya. Saya juga baru tahu kalau kayu manis bisa untuk jerawat. Bagaimana nanti penelitian ini? Ini nanti untuk data-data manfaat
kayu manis, kan kalian tidak mungkin mencari tahu sendiri. Kalian bisa cari di internet untuk data-datanya. Atau kalian bisa wawancara juga. Wawancara untuk beberapa orang yang mengalami masalah jerawat. Sudah pernahkah Anda menggunakan kayu manis? Nah, kalian survei seperti itu, wawancara beberapa orang. Atau kalian wawancara ahli kecantikan. Kalau mungkin kakak kalian, saudara kalian merupakan ahli di bidang kecantikan atau dokter, kalian wawancara saja. Itu ya, jadi untuk memperoleh datanya seperti itu. Dan ada yang menarik juga ini, banyaknya sampah plastik. Ini masalah yang sering sekali kita temukan. Kemudian dia merumuskan masalah bagaimana inovasi kantong belanja dari kain untuk pengganti kresek plastik. Itu bagus sekali inovasinya ya. Sebenarnya ini sudah banyak digunakan untuk tote bag, kemudian tas kanvas seperti itu untuk pengganti dari kresek sudah banyak digunakan. Kalian bisa modifikasi sedikit, contohnya seperti ini. Bagaimana inovasi kantong belanja dari kain perca batik khas Kabupaten Kediri sebagai pengganti kresek plastik. Jadi banyak sekali ya nanti manfaat yang bisa kalian peroleh. Satu, tentunya di lingkungan, akan mengurangi penggunaan plastik. Kemudian kedua, mempromosikan batik Kabupaten Kediri. Kemudian yang ketiga, tentunya bagi para penjahit, para konveksi, para pengrajin batik itu juga akan menambah nilai jual mereka. Jadi kain perca yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan. Kemudian yang keempat, tentunya akan menambah nilai jual. Kalau kain biasa mungkin hanya beberapa ribu saja, tapi kalau misalkan kain batik, wah, bisa dijual dengan harga yang lebih mahal juga. Dan tentunya yang kelima, lebih fashionable. Jadi nggak cuma kain polos saja, tapi dia pakainya kain batik khas Kabupaten Kediri. Jadi inovasi-inovasi seperti itulah yang unik begitu ya. Kalian bisa explore di daerah kalian ada apa. Contohnya misalkan, oh daerah saya ada yang itu ibu, ada dalang yang memang ahli untuk bikin cerita-cerita wayang kontemporer. Nah, itu kan bisa jadi salah satu sarana edukasi vaksin, edukasi COVID melalui wayang, cerita wayang. Wah, itu inovasi yang bagus sekali itu ya. Jadi itu ya untuk gambarannya ketika kalian menentukan judul dan juga rumusan masalah. Kalian harus benar-benar cermati bagaimana saya akan mengambil datanya. Nanti kalian bisa konsultasi ke saya. Sebelum saya ACC rumusan masalahnya, tentunya saya akan berikan untuk konsultasi juga. Jadi untuk hari ini yang kita pelajari adalah bagaimana gambaran besar penelitian. Yang pertama adalah tadi ya, untuk dari menentukan masalah, merumuskan masalah, merancang penelitian, mengumpulkan data, dan penyajian data. Oke, ini adalah langkah-langkah penelitian secara garis besarnya. Kita masih ada di sini, menentukan masalah dan merumuskan masalah. Kita lebih lama di sini karena ini yang paling penting ya. Ketika kita sudah selesai di sini, kita baru boleh ke berikut-berikutnya. Ingat, harus sistematis. Jangan sampai ketika kita sudah di sini, sudah merancang, kemudian kalian nggak serak sama judulnya. Nanti kembali lagi ke depan. Makanya yang di awal dimatangkan terlebih dahulu. Tugas kalian adalah berkelompok dan juga menentukan masalah serta merumuskan masalah. Boleh 1, 2, 3 rumusan masalah, boleh sekali. Nanti silahkan dikirim ke WhatsApp saya. Jika saya ACC berarti itu sudah boleh untuk dilanjutkan. Tapi nanti tetap menunggu instruksi. Tapi jika saya bilang perbaiki, mohon diperbaiki. Kemudian saya akan memberikan beberapa masukan juga tentunya, agar penelitian kalian lebih baik dan juga nanti banyak sekali manfaat yang bisa kalian dapatkan. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Kita akan berjumpa di minggu depan tentunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.